Selamat sore, perkenalkan nama lengkap saya Maria Andreani Saskianisa, NIM 1903030004, kelas A semester 3, Prodi Sosiologi, mata kuliah Metode Penelitian Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku Metode Penelitian Sosial tentang metode penelitian dan penulisan proposal penelitian. Bab 1. Pemahaman masyarakat. Penelitian ilmiah dapat didefinisikan sebagai penyelidikan sistematis, terkontrol, empiris, dan kritis dari proposisi hipotetis tentang dugaan hubungan antara fenomena yang diamati. Metode penelitian dan penulisan proposal, penelitian ilmiah adalah benar karena terbukti dengan sendirinya atau masuk akal. Kebenarannya hanya ditemukan melalui metode ilmiah yang mengoreksi diri dalam hal perubahan pemikiran atau teori menjadi tepat ketika kesalahan dalam penelitian sebelumnya terungkap. Karakteristik metode ilmiah. Yang pertama, penelitian ilmiah bersifat publik. Kemajuan ilmu pengetahuan bergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. Yang kedua, objektif. Sains mencoba untuk mengesampingkan eksentrisitas penilaian oleh para peneliti. Yang ketiga, empiris. Mengklasifikasikan apa yang mereka pelajari dan menolak penjelasan metafisik dan tidak masuk akal tentang suatu peristiwa. Yang keempat, ilmu sistematis dan kumulatif. Sains itu sistematif dan kumulatif. Selain itu, para ilmuwan berusaha mencari keteraturan dan konsistensi di antara temuan mereka. Prosedur penelitian. Yang pertama, memilih masalah. Yang kedua, review penelitian dan teori yang ada. Yang ketiga, kembangkan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Yang keempat, tentukan metodologi atau desain penelitian yang sesuai. Yang kelima, kumpulkan data yang relevan. Yang keenam, analisis dan interpretasikan hasilnya. Yang ketujuh, sajikan hasil dalam bentuk yang sesuai. Yang kedelapan, replikasi penelitian. Bab 2. Prosedur penelitian. Metode penelitian dalam penulisan proposal penelitian memperkenalkan langkah-langkah dalam pengembangan topik penelitian. Objektif, observasi, dan analisis yang ketat adalah karakteristik dari metode ilmiah. Sumber topik penelitian. Yang pertama, majalah dan terbitan berkala. Sumber-sumber ini seringkali memberikan perspektif yang menarik tentang masalah yang kompleks dan seringkali memunculkan pertanyaan menarik yang dapat dikejar oleh para peneliti dan majalah. Yang kedua, ringkasan penelitian. Seringkali berguna untuk memperoleh informasi tentang topik penelitian karena menyurvei berbagai penelitian. Yang ketiga, situasi sehari-hari. Setiap hari, kita dihadapkan pada berbagai jenis komunikasi melalui penyiaran dan media cetak, komunikasi interpersonal, kampanye hubungan masyarakat, dan sebagainya. Yang keempat, data arsip. Data historis digunakan oleh para peneliti untuk menyelidiki pertanyaan-pertanyaan yang berbeda dari pertanyaan-pertanyaan yang semula dimaksudkan untuk dibahas. Dalam melakukan penelitian, ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan relevansi topik. Setelah ide penelitian dasar dipilih atau ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa topik tersebut bermanfaat. Yang kedua, meninjau literatur para peneliti yang melakukan studi di bawah pedoman penelitian ilmiah
tidak pernah memulai proyek penelitian tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan literatur yang tersedia. Yang ketiga, menyatakan hipotesis atau pertanyaan penelitian setelah bidang penelitian umum teridentifikasi dan pustaka yang ada di review. Peneliti harus menyatakan masalahnya sebagai hipotesis atau pertanyaan penelitian yang bisa diterapkan. Yang keempat, desain penelitian dan eksperimental diperlukan pendekatan penelitian yang berbeda. Bab 3. Sampling. Populasi dan sampel. Salah satu tujuan penelitian ilmiah adalah untuk mendeskripsikan sifat suatu populasi, yaitu sekelompok atau kelas subjek, variabel, konsep, atau fenomena. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili seluruh populasi. Sampel terdiri dari dua, yaitu sampel probabilitas dan sampel non-probabilitas. Sampel probabilitas memungkinkan peneliti untuk menghitung jumlah kesalahan pengambilan sampel yang ada dalam studi penelitian. Sedangkan sampel non-probabilitas tidak pernah membedakan karakteristik yang signifikan. Jenis sampel non-probabilitas sering digunakan dalam penelitian media massa, terutama dalam bentuk sampel yang tersedia, sampel menggunakan subjek volunteer, dan sampel purposif. Kesalahan sampling. Kesalahan pengambilan sampel juga dikenal sebagai kesalahan standar. Sumber kesalahan yang berbeda bersifat aditif, artinya kesalahan total adalah penjumlahan dari 3 sumber berbeda. Pembobotan sampel. Sampel yang ideal bagaimanapun jarang terjadi karena keterbatasan waktu dan anggaran dari kebanyakan penelitian. Bab 4. Riset survei. Riset survei adalah metode pengumpulan data yang penting dan berguna. Survei juga merupakan salah satu metode penelitian media yang paling banyak digunakan, terutama karena fleksibilitasnya. Survei deskriptif dan analitis. Dua jenis survei utama yang digunakan oleh peneliti yaitu survei deskriptif dan analitis. Sebuah survei deskriptif mencoba untuk menggambarkan atau mendokumentasikan kondisi atau sikap saat ini, yaitu untuk menggambarkan apa yang ada saat ini. Survei analitis berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan mengapa ada situasi tertentu. Hasilnya memungkinkan peneliti untuk memeriksa keterkaitan antar variabel dan untuk menarik kesimpulan penjelasan. Bab 5. Metode penelitian kualitatif. Bab ini membahas 4 alternatif penelitian laboratorium dan survei, yaitu observasi lapangan, kelompok fokus, wawancara intensif, dan studi kasus. Yang pertama, pengamatan lapangan melibatkan studi tentang suatu fenomena di alam. Yang kedua, kelompok fokus. Definisi kelompok fokus atau wawancara kelompok digunakan untuk mengumpulkan informasi awal untuk studi penelitian atau untuk mengumpulkan data kualitatif tentang pertanyaan penelitian. Yang ketiga, wawancara intensif. Wawancara intensif digunakan untuk mengumpulkan informasi yang sangat rinci dari sampel kecil responden. Yang keempat, metode studi kasus diambil dari sebanyak mungkin sumber data
untuk menyelidiki suatu peristiwa. Studi kasus sangat membantu ketika seorang peneliti ingin untuk memahami alasan di balik fenomena tertentu. Yang berikut, menulis laporan penelitian. Pendahuluan menulis laporan penelitian secara alami merupakan langkah penting dalam proses ilmiah karena laporan tersebut menempatkan studi penelitian dalam domain publik untuk pertimbangan dan konfirmasi. Kunci sukses menulis adalah mengikuti pedoman yang dikembangkan oleh editor jurnal atau gaya yang dikembangkan oleh masing-masing perusahaan atau bisnis. Etika penelitian sosial melibatkan pengamatan terhadap manusia yang mengajukan pertanyaan atau memeriksa apa yang telah mereka lakukan. Prinsip etika umum sulit dibangun di wilayah penelitian. Dasar dari konsep ini adalah tuntutan agar peneliti menghormati hak, nilai, dan keputusan orang lain. Demikian penjelasan saya mengenai materi ini. Sekian dan terima kasih.